Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Posidawan, NIM 1931212. Kelas PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 jenis cedera pada otot. Yang pertama itu cedera pada otot pergelangan kaki. Cedera pada otot pergelangan kaki disebabkan oleh peregangan yang terlalu berlebihan atau robek pada urat atau tendon yaitu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Ya, contohnya ini contoh contoh cedera pada pergelangan kaki yaitu pada saat pergelangan kaki itu tergelincir, rawan tergelincir. Yang kedua yaitu cedera otot. Yang kedua itu cedera otot tulang kering. Ya, cedera otot ini itu ditandai oleh rasa nyeri pada bitis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shinsplintis terjadi karena peradangan pada otot yang biasa terjadi pada siapapun. Umumnya itu terjadi pada tulang kering saat berlari atau berlompat. Contoh olahraga itu pada saat jogging. Dan cedera otot yang ketiga yaitu cedera otot nyeri pinggang. Cedera otot nyeri pinggang itu biasa banyak dialami oleh para pesepeda pada atlet pesepeda, pada atlet golf, tenis dan baseball. Biasanya nyeri ini itu biasanya muncul pada bagian pinggang seperti saraf terjepit atau tendon atau otot sobek. Lanjut lagi cedera bahu itu. Yang keempat itu cedera bahu. Cedera bahu itu terdapat 4 otot yang besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Ya, maka bahu adalah bagian yang paling rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis atau baseball. Lanjut yang kelima yaitu kram otot. Yang kelima itu cedera kram otot. Cedera kram otot itu sering terjadi terutama pada saat berlangsungnya olahraga secara intensi tanpa melakukan pemanasan dan peragangan otot yang tuntas. Jadi cedera kram otot itu biasa terjadi karena kurangnya pemanasan atau stretching pada saat ingin berolahraga atau melakukan suatu aktivitas olahraga. Ya, yang keenam yaitu cedera pada lutut. Ya, cedera pada lutut itu sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli dan tumbuhan pada lutut yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut dan disertai oleh bunyi yang rentak atau patahan. Jadi cedera ini biasa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh, terbentur karena gerakan yang tidak lazim atau terlalu lama. Lanjut yang ketujuh yaitu cedera pada siku. Cedera pada siku itu biasa terjadi pada bidang olahraga bulu tangkis, tenis, golf, voli,
dan angkat beban. Cedera pada siku itu terjadi karena peredangan otot yang terus-menerus yang digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Sedangkan yang kedelapan itu cedera Achilles tendon, yaitu cedera Achilles tendon. Cedera Achilles tendon itu cedera olahraga yang biasa terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga yang biasa terjadi cedera Achilles tendon itu olahraga basket, bola, voli, dan lari. Pada cedera ini akan menimbulkan rasa nyeri pada tumit dan betis disebabkan oleh robeknya otot tendon. Cedera yang ke-9 yaitu cedera hamstring. Ya, cedera hamstring itu adalah cedera yang merasakan sensasi nyeri seperti otot tertarik pada bagian belakang paha. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang pada paha belakang. Jenis cedera olahraga ini tuh biasa terjadi karena kurangnya pemanasan juga. Dan biasanya otot yang kelelahan itu dan bergerak secara tiba itu mengalami cedera hamstring yang mirip dengan cedera otot lainnya. Sedangkan cedera yang ke-10 yaitu geger otak. Geger otak adalah cedera yang memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani oleh instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak itu biasanya terjadi karena berbenturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah atau saraf otak. Cedera orang-orang yang terkena cedera geger otak itu biasanya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang gejala-gejala cedera. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.